Halo, perkenalkan nama saya Valerian Nusaldi Tama, biasa dipanggil Saldi. Saya mahasiswa semester 2 dari kampus Karya. Sekarang saya bersama. Halo, perkenalkan nama saya Maria Arisa Sri Claudia dan di sini saya sebagai narasumber yang akan diwawancara oleh saudara Saldi Aditama. Baik, tema wawancara kami ini adalah tentang demokrasi. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Oke, baik. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi dalam pemerintahnya. Menurut Anda, pada saat Anda mengikuti proses demokrasi, apakah proses demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum? Baik, terkait dengan proses demokrasi di Indonesia, menurut saya sebenarnya sudah berjalan, tetapi kalau kita lihat itu sangat belum maksimal karena banyak sekali hal-hal menyimpang berkaitan dengan demokrasi. Misalnya isu korupsi masih sering terjadi, terus bagaimana pendapat masyarakat itu masih dibungkam, dan juga ada beberapa kondisi politik yang masih memainkan misalnya politik money atau money laundry dan juga banyak hal-hal penyimpangan lainnya. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di Indonesia kan lembaga-lembaga pengawas pemilu dan penyelenggara pemilu kan ada KPU dan Bawaslu. Menurut Anda, tugas dari KPU dan Bawaslu ini sudah efektif atau belum? Sejauh yang saya lihat sebagai masyarakat, saya melihat bahwa KPU dan Bawaslu itu memang sudah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi pada kenyataannya banyak tugas dan juga tanggung jawab yang masih lalai dilakukan. Masih banyak proses demokrasi yang tidak berjalan semestinya seperti yang sudah dipaparkan pada poin pertama tadi. Di sini KPU dan Bawaslu menurut saya belum bersungguh-sungguh dan masih memiliki karakter yang kurang cukup baik. Maksudnya kurang profesional, di mana banyak sekali hasil pemilihan umum itu yang seringkali terjadi seperti sabotase, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap proses demokrasi di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, bagaimana peran wakil rakyat dalam proses demokrasi selama ini? Baik, terkait dengan wakil rakyat, kita semua tahu kalau wakil rakyat itu adalah wakil yang akan merepresentasikan apa yang kita butuhkan, bagaimana kita mengeluarkan aspirasi. Jadi sejauh yang saya lihat masih banyak catatan penting yang perlu dibenahi oleh para wakil rakyat, mulai dari sikap profesional, sikap transparansi, dan juga integritas. Seperti yang kita tahu, banyak sekali anggota DPR, anggota DPD yang melakukan korupsi atau melakukan kolusi dan juga nepotisme. Itu terjadi di mana-mana. Dan harapannya adalah kita semua menginginkan bahwa wakil rakyat itu bisa benar-benar mewakili bagaimana suara dari masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Jawaban yang sangat-sangat bagus. Pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, seberapa penting peran rakyat dalam proses demokrasi? Jadi menurut saya kita semua tahu kalau masyarakat itu adalah komponen utama bagaimana demokrasi itu bisa berjalan. Jadi kalau tidak ada rakyat berarti demokrasi itu tidak ada, berarti hanya ada oligarki dan juga pemerintah yang berkuasa. Artinya adalah masyarakat di sini sebagai penunjang bagaimana pemerintah itu berjalan dengan baik. Masyarakat berfungsi sebagai pengawas dan juga pemberi legitimasi politik kepada pemerintah, dan kepercayaan masyarakat itu akan sangat mempengaruhi bagaimana suatu bangsa itu bisa bergerak maju dan berkembang lebih baik. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Seperti yang kita tahu bersama, terjadi banyak praktik-praktik korupsi di negara ini. Dengan adanya praktik-praktik korupsi tersebut, menurut Anda, itu mempengaruhi kepercayaan masyarakat atau tidak dengan proses demokrasi? Kita warga Indonesia sudah melalui berbagai
orde pemilihan umum, orde pemerintahan. Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang kasus korupsi tertinggi di dunia. Jadi ketika korupsi itu terjadi, banyak sekali kepercayaan masyarakat yang hilang. Pemerintah itu kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Seperti yang kita lihat pada saat ini, banyak sekali masyarakat yang menentang pemerintahan dan menganggap bahwa pemerintah benar-benar tidak mementingkan kepentingan rakyat, dan juga bagaimana pemerintah itu tidak tepat sasaran dalam melakukan programnya. Dan banyak sekali masyarakat yang tidak memiliki akses hingga saat ini karena pemerintah itu melakukan korupsi. Masih banyak masyarakat yang mengalami keterbelakangan mulai dari ekonomi, pendidikan, budaya, dan kehidupan sosial. Jadi kasus korupsi ini akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap berdirinya suatu pemerintahan. Halo, perkenalkan nama saya Ferdinand Ditama. Saya mahasiswa semester 2 dari Setia Karya Ruteng. Dan saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Valentino Crescenti Martin Ferry. Baik, sekarang kami akan melakukan sebuah sesi wawancara bertema tentang demokrasi. Langsung saja ke pertanyaannya. Baik, pertanyaan pertama. Selama menjalani proses demokrasi, menurut Anda apakah demokrasi Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum? Menurut saya, demokrasi yang ada di Indonesia sudah sangat maju. Dilihat dari pilpres yang diadakan tahun ini, menggunakan teknologi maju seperti AI. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Anda atau pengalaman Anda pada saat menjalani proses demokrasi, apakah ada masalah-masalah atau tantangan yang Anda hadapi dalam proses demokrasi? Pengalaman saya tidak pernah mengalami masalah saat sedang menjalani pemilu. Oke, baik, seperti yang kita tahu kan sekarang teknologi semakin maju. Dengan teknologi yang semakin maju, tentu banyak media-media yang ada di luar sana kan, dan banyak yang menyoroti tentang demokrasi. Tentu banyak juga media yang membuat berita-berita hoax. Menurut Anda bagaimana itu cara mengatasinya? Menurut saya, media juga harus memberikan berita yang valid sehingga kita para masyarakat bisa percaya dengan berita tersebut, dan media juga harus mengetahui bahwa banyaknya berita-berita hoax yang beredar sekarang. Terus pertanyaan keempat atau nomor 4, seperti yang kita tahu terjadi banyak sekali kasus korupsi di Indonesia. Dengan adanya kasus korupsi, bagaimana Anda menyikapi itu? Apakah Anda masih percaya atau tidak terhadap demokrasi yang ada? Tentunya dengan banyaknya aktivitas korupsi yang ada di Indonesia, kami sebagai warga tentunya merasa ragu dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Oke, baik. Pertanyaan kelima, apa harapan Anda untuk demokrasi Indonesia ke depannya? Harapan saya, semoga isu-isu sara dan isu-isu agama dan juga berita hoax itu di Indonesia itu bisa berkurang, dan semoga pada pemilu selanjutnya itu bisa menggunakan teknologi yang lebih maju sehingga pemilu juga bisa lebih berwarna. Oke, baik, terima kasih atas jawaban Anda. Halo, perkenalkan nama saya Ferdinand Ditama. Saya mahasiswa Setia Karya jurusan manajemen semester 2. Perkenalkan, saya Yohanes Aliantara. Oke, baik, sekarang kami akan melakukan sesi wawancara yang bertemakan tentang demokrasi. Anda sebagai pemilih pemula kan, benar? Ya. Pertanyaan pertama, menurut Anda apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum? Kalau menurut saya, demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik, kecuali ketika Gibran dijadikan wakil oleh Prabowo Subianto, karena pada saat itu ada beberapa aturan MK yang diubah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah KPU dan Bawaslu sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau belum? Kalau menurut saya, mereka telah menjalankan tugas mereka dengan baik,
karena pada saat pemilu kemarin tidak ada masalah ataupun hal-hal negatif yang terjadi. Pertanyaan selanjutnya, sekarang kan kalau kita tahu kan media atau teknologi sudah berjalan dengan pesat. Dengan begitu banyak media yang membuat informasi-informasi tentang demokrasi ini. Menurut Anda, apakah demokrasi ini dengan adanya media sudah berjalan dengan baik atau belum? Atau ada, kan kalau kita tahu juga banyak berita-berita hoax. Menurut Anda bagaimana cara menyikapi itu? Untuk menanggapi berita-berita hoax, kita harus mencari sumber-sumber yang pasti. Kita harus mencari sumber berita yang valid untuk menemukan bukti-bukti asli apakah berita tersebut baik atau berita buruk. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan utama dalam demokrasi Indonesia? Kalau menurut saya tantangan yang paling utama dalam demokrasi Indonesia adalah isu sara, karena dapat menjatuhkan paslon lain. Kalau pertanyaan selanjutnya tantangan harapan Anda untuk demokrasi Indonesia yang akan datang? Saya berharap demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan para pemerintah juga dapat menanggapi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Baik. Oke, terima kasih.